Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Restianingrum dari kelas 2D. Di sini saya akan perbaikan mata kuliah ADPL. Studi kasus. Sistem informasi akademik. Karakteristik sistem. Yang pertama, batasan, yaitu ada kampus. Yang kedua, lingkungan. Ada area kampus. Yang ketiga, masukan, yaitu ada username dan password. Yang keempat, proses. Di dalam proses ada admin membuat atau menambahkan username dan password. Ada mahasiswa dan dosen mengakses sistem informasi akademik atau SIAKAD. Keluaran. Setelah masuk ke dalam sistem, mahasiswa dan dosen dapat melihat data-data, contohnya jadwal kuliah, nilai, dan lain-lain. Yang keenam, komponen. Di dalam komponen ada admin, dosen, dan mahasiswa. Yang ketujuh, ada penghubung. Di dalam penghubung ada admin dan dosen, dosen dan mahasiswa, mahasiswa dan bank catang. Yang kedelapan, tujuan dan sasaran. Tujuan agar pengelolaan data mahasiswa dan dosen lebih mudah diakses. Sasaran untuk mahasiswa dan dosen. Flowchart dimulai dengan start, kemudian ke user menginput username dan password. Jika salah, kita kembali lagi ke user menginput username dan password, terus user dan password benar. User melihat menu, kemudian user memilih menu dan user logout, terus selesai. N. Yang ketiga, user requirement pada sistem informasi akademik. Yang pertama, memahami dan menentukan konteks user. Menentukan kebutuhan user, contohnya menentukan umur, gender, dan lain-lain agar mempermudah mahasiswa dan dosen. Yang kedua, menentukan kebutuhan user. Kebutuhan agar pengelolaan data mahasiswa dan dosen lebih mudah diakses. Yang ketiga, solusi perancangan yang dilakukan. Yang keempat, evaluasi perancangan. Yang keempat, IRD. Pertama kali dideskripsikan oleh Petersen yang dibuat sebagai bagian dari perangkat lunak case. Notasi yang digunakan dalam IRD dapat dilihat. Yang pertama, di dalam IRD ada simbol entitas. Entitas adalah suatu objek yang dapat didefinisikan dalam lingkungan pemakai. Ada juga simbol relasi. Relasi menunjukkan hubungan antara entitas yang berbeda. Ada juga simbol atribut. Atribut berfungsi mendeskripsikan karakter entitas atau atribut yang berfungsi sebagai primary key diberi garis bawah. Ada juga garis bawah. Garis bawah ini digunakan sebagai penghubung antar entitas dengan relasi dan entitas dengan atribut. IRD di dalam sistem akademik ada mahasiswa, yaitu mempunyai 5: alamat, nomor telepon, jenis kelamin, nama mahasiswa, ID mahasiswa. Mahasiswa mempunyai jurusan, yaitu ID jurusan, nama jurusan. Mahasiswa mengambil mata kuliah, yaitu ada SKS, nama mata kuliah, ID mata kuliah. Mata kuliah diampu oleh dosen, terdapat ID dosen, nama dosen, nomor telepon, dan alamat. Mata kuliah memiliki jadwal, yaitu mempunyai ID jadwal, tanggal, dan ruangan. Kardinalitas relasi. Dalam IRD, hubungan atau relasi dapat terdiri dari sejumlah entitas yang disebut dengan derajat relasi. Derajat relasi maksimum disebut
kardinalitas, sedangkan derajat minimum disebut dengan modalitas. Jadi kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berrelasi dengan entitas pada himpunan entitas lain. Kardinalitas relasi yang terjadi antara dua himpunan entitas, misalnya entitas A dan B, dapat berupa yang pertama, 1:1, 1:1. Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berrelasi dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B. Demikian sebaliknya. Yang kedua, 1 ke banyak, yaitu one to many. Setiap entitas pada himpunan A dapat berrelasi dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Yang ketiga, banyak ke banyak atau many to many. Setiap entitas pada himpunan A dapat berrelasi dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, begitu juga sebaliknya. Sekian, terima kasih. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.